Ibu pernah melaporkan kekerasan, kita sebut saja ini, dari saudara Yoris, tapi dicabut. Eh, nah, dalam hal ini gimana Bu? Tapi mohon maaf nih sebelumnya nih. Jadi saya bertanya untuk memastikan saja gitu, Iya. apakah benar atau tidak itu ada seliwiran seperti itu gitu Bu. Nggak usah dibahas nih. Nggak usah dibahas ya. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang, malam ini sepertinya ada sesuatu hal yang ditutupi oleh baik itu Pak Yosep atau Ibu Mimin mengenai masalah Yoris. Oke, kalau kita lihat ke belakang, betapa Pak Yosep selalu berusaha untuk menutupi apa-apa yang berkaitan dengan Yoris. Tapi dimaklumi karena memang Yoris adalah putranya, anak kandungnya. Di percakapan dengan Bang Jack juga ada bahwa nggak usah dibahas katanya masalah Yoris. Beberapa kali juga waktu dengar saya bicara jangan dibahas masalah Yoris. Jadi memang kalau saya lihat Pak Yosep masih menutupi masalah Yoris, gitu. Dan sepertinya juga Pak Yosep tidak mau kalau misalkan nama Yoris disebut-sebut seperti itu. Tapi ya wajar karena memang kan Yoris anaknya, putranya, anak kandungnya gitu kan. Tapi juga bukan hanya Yoris. Ibu Mimin juga sepertinya ada yang dirahasiakan. Yaitu pada saat wawancara Ibu Mimin dengan salah satu YouTuber yaitu Heri Susanto. Di mana di sana ada pertanyaan yang dipertanyakan yaitu bahwa ada semacam pengaduan dari Ibu Mimin mengenai Yoris. Dan Ibu Mimin mengatakan, sudahlah jangan dibahas katanya. Artinya, kalau misalkan dari seperti itu, kata-kata seperti itu, jangan dibahas. Jangan dibahas berarti ada sesuatu hal yang memang tidak bisa diungkap ke media. Mungkin seperti itu. Atau ada kemungkinan jika misalkan dibahas akan terjadi sesuatu hal. Jadi banyak kemungkinan. Kemungkinan aja bisa saja terjadi ya. Mungkin masalah ketakutan atau masalah privasi atau masalah hal yang berkaitan dengan apa saja bisa saja. Kita tidak untuk kemungkinan kan pada saat dibahas sesuatu hal. Nah, pertanyaannya adalah sekarang begini. Apakah bentuk yang sempat ter-up di media bahwa masalah kekerasan atau dalam bentuk suatu penekanan, katakanlah yang sempat termedia adalah Yoris, karena katanya Yoris pernah diruqyah, kemudian katanya Yoris pernah ngejar-ngejar Pak Yosep dengan sebuah golok gitu kan ya. Walaupun ya disampaikan bahwa itu karena Yoris melihat bapaknya berboncengan dengan Ibu Mimin gitu kan. Itu disampaikan oleh Yoris. Nah, sementara Yoris pun pernah mengatakan setelah Pak Yosep ditangkap, di media pernah mengatakan bahwa katanya Papa juga pernah seperti melakukan begitu ya kepada almarhumah Ibu Tuti. Kata Yoris. Artinya bahwa dari Pak Yosep mengatakan demikian tentang Yoris, Yoris pun mengatakan demikian tentang Pak Yosep, masalah bentuk yang sifatnya semacam ya penekanan dalam bentuk fisik gitu kan, seperti itu. Bagaimana dengan Yoris terhadap Ibu Mimin? Apakah ada hal yang sama seperti apa yang dilakukan Pak Yosep ataupun misalkan Yoris ya, apakah terhadap Ibu Mimin? Karena Ibu Mimin sempat mengatakan jangan dibahas. Bang Fred katanya ngapain ngebahas kayak gini, kan sudah lama katanya gitu ya.
ini kan sudah lama. Betul, memang sudah lama. Sekarang sudah bahas aja lah, sekarang kan masalah ada pengadilan, masalah berkas, perkara seperti itu. Jangan lagi mundur ke belakang. Begini, kadang hal-hal yang pertama kali muncul di media, kadang-kadang itu menjadi kenyataan di kemudian hari gitu loh. Ya, adanya pernyataan-pernyataan yang di awal-awal muncul itu suatu saat akan menjadi kenyataan di suatu hari nanti. Tidak tidak sedikit hal yang seperti itu. Ya. Jadi ada hal yang karena ucapan yang pertama itulah sebenarnya kebenaran. Ya, kita tidak jauh apa yang disampaikan oleh Ramdhanu bicara terhadap Ki Anom, masalah dia melihat seseorang ternyata akan menjadi kenyataan. Walaupun hanya formatnya aja yang berbeda, tetapi orang yang disebutkannya sama. Itu kapan? Di awal disampaikan kepada Ki Anom. Akhirnya kenyataan bahwa orang itu memang disebutkan sekarang-sekarang oleh Ramdhanu. Artinya apa? Makanya kalau kita ngebahas yang lalu-lalu, jangan terlalu apatis ya. Jangan langsung bahwa percuma ngebahas yang lama-lama. Enggak juga. Ya. Karena ada pertautan, ada persesuaian nantinya. Kalau misalkan sekarang saya ngebahas masalah apakah Ibu Mimin menyimpan rahasia tentang Yoris, sehubungan kata Ibu Mimin bahwa Ibu Mimin bilang nggak usah dibahas. Kenapa nggak usah dibahas? Ada apa? Gitu kan? Ada apa tidak usah dibahas? Berkaitan dengan apa itu? Apakah nantinya akan berkaitan seperti itu kan? Ya tidak menutup kemungkinan semuanya bahwa nanti ada persesuaian seperti itu. Memang sampai saat ini nama Yoris itu bersih. Lain halnya dengan Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Karena keempat orang ini sudah disebutkan oleh saudara Ramdhanu. Yoris tidak pernah disebut-sebut, Yanti juga tidak pernah disebut-sebut. Pak Mulyana, Wahyu, Kosasi, Opik tidak pernah disebut-sebut oleh Ramdhanu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau misalkan 4 orang yang telah disebutkan oleh Ramdhanu tiba-tiba ada juga yang disebutkan suatu saat kelak nanti. Tidak menutup kemungkinan. Makanya kalau sekarang saya ngebahas masalah Yoris dan Ibu Mimin, kan tidak menutup kemungkinan tiba-tiba ada persesuaian nantinya seperti itu. Tetapi adalah yang paling penting ada sesuatu hal yang dirahasiakan oleh Bu Mimin tentang Yoris. Karena pada saat dipertanyakan mengenai masalah mengenai masalah hal yang diajukan oleh Bu Mimin, tetapi kata Bu Mimin menjawab, udahlah jangan dibahas katanya gitu. Seperti itu. Nah itu kan menjadikan tanda tanya. Kenapa jangan dibahas? Ya kan? Seperti halnya kemarin tadi pagi saya membahas masalah mandi. Mungkinkah Yoris? Apakah benar Yoris mandi? Ya, judulnya itu kan. Ada yang membahas Bang Fred udah nggak usah ngebahas yang lalu-lalu. Sebenarnya yang ingin saya jelaskan di situ adalah kalau mandinya, kita lihat dulu mandinya jam berapa. Satu, pertamanya, apakah benar Pak Yosef melihat Yoris mandi? Kapan melihatnya? Melihat langsung atau dapat informasi? Kan itu nanti kita dicarinya kan begitu kan ya. Kemudian jam berapa kalau memang terlihat mandi? Apakah ada saksi yang melihat itu mandi? Kan itu yang harus kita bahasnya. Karena ini berkaitan dengan apa? Alibi nantinya. Kalau memang benar jam sekian pagi, artinya bahwa informasi tidur jam sekian, nanti kan bisa terpatahkan, itulah maksudnya. Ya. Sama halnya juga dengan sekarang. Kenapa Bu Mimin merahasiakan? Tidak mau dibahas. Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.